Jogja emang gak pernah habis untuk dijelajah. Selalu ada yang baru. Juga yang lama selalu membuat rindu. Dan kali ini gue mau menjelajah Jogja dengan cara yang berbeda. Berkeliling menggunakan sepeda ke Sumbu Filosofi Jogja, melihat lebih dekat desa wisata Wukir Sari, salah satu dari 50 desa wisata terbaik di dunia tahun 2024, menikmati lezatnya kuliner legendaris mie letek, juga terbang dengan para layang menikmati indahnya Jogja dari atas ketinggian. Gua Febrian, ikuti penjelajahan gue di Yogyakarta bersama Jelajah Nusantara. Sekurangnya ada 10 alasan kenapa gue dan banyak orang jatuh cinta sama Jogja. Pertama karena budayanya, keindahan alamnya, wisata sejarahnya, ragam kulinernya, keramahan masyarakatnya, budget traveler friendly, kegiatan wisata yang beragam, suasana malam yang seru, sentuhan spiritual yang magis tapi romantis, juga karena aksesibilitasnya yang mudah dan murah. Halo Sobat Pesona, masih bersama gue Febrian di Jelajah Nusantara. Ya, itu tadi 10 alasan kenapa Jogja tuh memang dicintai banyak orang ya. Karena memang selalu ngangenin nggak sih? Dan memang salah satu alasannya itu karena moda transportasi umum banyak banget pilihannya. Dari dan juga menuju ke Jogja. Sobat Pesona bisa naik pesawat. Dan sekarang udah banyak sleeper bus juga yang nyaman. Tapi kali ini gue memilih untuk menggunakan kereta api karena murah, mudah, dan nyaman. Sebentar. Oh, Sobat, ini gue udah dapat WhatsApp dari salah seorang guide yang gue udah janjian untuk mengajak gue mau keliling Yogyakarta tapi dengan cara yang berbeda. Katanya sih menggunakan sepeda. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus. Sobat Pesona, sekarang gue udah bersama dengan Cahroni dari Himpunan Pramuwisata Indonesia cabang daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita akan berkeliling Yogyakarta bersama dengan Sobat Pesona yang lain menggunakan sepeda dengan Cahroni sebagai guide. Dan kita akan memulai pertama kali itu di Tugu Golonggiling di sebelah sini. Cahroni, boleh diceritain sedikit nggak tentang Tugu Golonggiling ini? Boleh Pak Febri, ya. Pak Febri, untuk Tugu Golonggiling ini merupakan salah satu tugu yang sangat bersejarah di kota Yogyakarta. Karena tugu ini sudah menjadi salah satu cagar budaya kereta Yogyakarta. Dan Tugu Golong ini dibangun oleh Sinuhun Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1756. Cuman Mas Febri, di sebelah kiri ini ada Tugu Golonggiling dan di sebelah kanannya ada Tugu Palputih. Yang mana Tugu Palputih ini dibangun setelah hancurnya Tugu Golonggiling ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata dipindah gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya tidak pindah di satu tempat, tapi beda bentuk. Oh gitu. Oke, kalau gitu Cahroni, kita mau mulai naik sepeda nih. Keliling-keliling nanti sambil Cahroni ceritain ke teman-teman juga. Dengan senang hati Mas Febri. Yuk, Sobat Pesona. Oke. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan sebuah gagasan perencanaan tata ruang yang memiliki makna mendalam. Mahakarya Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama atau Pangeran Mangkubumi telah diakui oleh World Heritage Committee sebagai warisan dunia karena dianggap memiliki makna yang berlaku secara universal. Mengutip laman keratonjogja.id, Keraton Yogyakarta dibangun berdasarkan konsepsi Jawa dengan mengacu pada bentang alam yang ada, seperti gunung, laut, sungai, serta daratan. Dengan prinsip utamanya, Hamemayu Hayuning Bawono, yang artinya membuat bawono atau alam menjadi hayu, indah, dan rahayu, selamat dan lestari. Mas Febri, Ya. ini adalah titik nolnya kota Yogyakarta. Di sini. Ya, dan ini adalah salah satu tempat garis lurusnya Sumbu Filosofi atau yang menghubungkan dari Tugu Yogyakarta sampai ke Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Di sini tepat. Di Sini titik Iya. nolnya. Oke. Oke, lanjut kita ke alun-alun utara itu. Lanjut.
Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di alun-alun utara kota Yogyakarta. Dan teman-teman semuanya bisa dilihat di belakang itu ada 2 pohon beringin. Yang di sebelah kiri itu adalah namanya Janandaru yang diibaratkan sebagai hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Dan di sebelah kanannya itu adalah Dewandaru. Dan itu menghubungkan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti itu. Dan kita segera akan lanjut menuju ke Keraton Yogyakarta ke sebelah kiri kita. Yuk lanjut, cus. Jadi, memang Jogja tidak dibangun dengan sembarangan, tetapi dibangun dengan filosofi yang mendalam agar tujuan dari pembentukan kotanya sendiri aman dan nyaman bagi penghuninya maupun bagi tamu yang datang. Mungkin karena ini juga salah satu kenapa Jogja selalu ngangenin banget buat siapa saja yang pernah datang ke sini. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai di Keraton Yogyakarta, di mana tempat ini menjadi salah satu titik akhir perjalanan hidup manusia. Dan kita di sini ada tempat yang namanya Sri Manganti. Apa itu Sri Manganti? Tempat untuk menunggu. Menunggu apa? Untuk diadili. Ketika kita hidup di dunia akan diadili di sini dengan adanya Trajumas. Dan Trajumas ini merupakan salah satu timbangan amal baik dari manusia. Yuk kita jalan lagi. Oke. Luar biasa ya Sobat Pesona, Hamengkubuwono pertama udah mikirin bangunannya bakal gimana, filosofinya seperti apa. Benar-benar bikin gue geleng-geleng sih, keren banget. Panggung Krapyak terletak kurang lebih 2 km dari Keraton Yogyakarta. Bangunan ini dahulu digunakan oleh Sultan untuk menyaksikan prajurit atau kerabatnya dalam berburu atau ngerapyak rusa. Ini adalah makna dari Sang Kaneng Dumadi, di mana manusia dilahirkan sampai menuju ke kedewasaan sampai di Keraton Yogyakarta. Nah untuk itu, ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh melalui Karsa Cipta dan oleh Sinuhun Hamengkubuwono yang pertama terkait tentang konsep sumbu filosofi. Dan alhamdulillah sampai saat ini sumbu filosofi menjadi salah satu warisan budaya dunia yang hanya satu-satunya di dunia, yaitu di Yogyakarta. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, luar biasa. Akhirnya selesai sudah, kita bersepeda keliling Jogja sambil dengar cerita dari Cah Roni. Terima kasih banyak ceritanya Cah Roni. Ini pengetahuan baru buat saya dan pastinya pengetahuan baru untuk Sobat Pesona juga di rumah. Abis ini gue bakal ngunjungin satu desa wisata yang ada di Yogyakarta dan merupakan desa wisata terbaik di Indonesia di tahun 2024. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Desa wisata Wukirsari merupakan desa wisata maju yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Jaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kota Jogja, sekitar setengah jam perjalanan. Tahun 2023, Wukirsari meraih predikat sebagai juara 1 desa wisata maju Anugerah Desa Wisata Indonesia. Hebatnya lagi, di tahun 2024, Wukirsari berhasil menjadi 1 dari 55 desa wisata terbaik di dunia versi Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan Kampung Batik Giriloyo yang terkenal dengan batik tulis klasiknya, salah satu yang mengantarkan desa ini menjadi desa wisata terbaik di dunia. Lebih dari 500 warga di kampung ini menjadi pengrajin batik. Wisatawan yang datang bisa mendapatkan edukasi tentang batik, juga belajar membatik langsung dengan para pengrajin. Halo Pak. Selamat datang di Desa Wisata Wukirsari. Saya Jaza Hamid. Bagaimana perjalanannya? Perjalanannya Lancar. cukup menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Yuk segera kita lihat ada apa di Wukirsari. Ayo Pak. Kemarin kan habis menang ADWI 2024, Best Tourism Village gitu ya. Gimana masyarakat di Desa Wisata Wukirsari ini memaknainya, Pak? Masyarakat kami tentunya juga menyambut dengan gegap gempita ya. Iya. Menyambut dengan sukacita karena untuk mencapai fase ini adalah melalui proses yang panjang. Iya. Dan semua alhamdulillah sudah kita lalui. Dunia mengakui karena salah satu paket utama kami adalah Edu Wisata Batik. Oh ini ya Pak batiknya? Iya betul, silakan. Ayo. Inilah produk-produk kami, silahkan. Kalau mau melihat-lihat atau bertanya-tanya silahkan. Yang saya dengar Pak, kan di area sini itu dulu ada Kerajaan Mataram.
Betul Pak ya? Betul. Sejak abad 16-17an gitu. Terus Raja-Raja Mataram di sini katanya mempengaruhi mengenai pembatikan atau terkenalnya batik di Desa Wisata Ukirsari ini gimana Pak ceritanya? Yang namanya batik itu konon itu sebagai kegiatan putri-putri di dalam tembok keraton sebagai wujud pengabdian dan ibadah. Kemudian Raja-Raja Mataram itu dimakamkan di Imogiri. Kalau tadi turun dari parkiran, melihat view ke belakang itu adalah makam Raja-Raja Mataram. Seiring dibangunnya makam raja tersebut, maka keterampilan membatik mulai ditularkan kepada masyarakat kami, karena notabene-nya bahwa masyarakat kami, bapak-bapak kami sebagai juru kunci atau abdi dalam di makam tersebut, sehingga batik tulis tetap lestari sampai saat ini. Dan sampai saat ini tidak kurang dari 650 pengrajin berkonsentrasi sebagai pembatik tulis. Kalau saya mau lihat prosesnya bisa Pak? Nah, silahkan, nanti di belakang ada proses dari proses pencantingan sampai warna, nanti bisa dilihat di belakangnya. Ayo Pak, saya mau lihat, penasaran nih Pak. Segera kita ke sana. Ayo. Oke. Di sini ya Pak prosesnya? Iya, betul. Menurut saya sih memang layak ya Pak. Desa Wisata Ukirsari ini menjadi best tourism village gitu ya. Tadi kan Bapak sempat bilang ada makam-makam Raja-Raja Mataram ya. Itu di sebelah mana Pak? Ada di wilayah di lingkungan sini ada. Nanti silakan kalau mau berkunjung atau melihat secara dekat makamnya seperti apa. Oh gitu Pak. Saya pamit mau lihat makamnya, penasaran soalnya nih Pak. Oke, silakan. Mari ya Pak. Oke. Letak kompleks makam Raja Pajimetan Imogiri berada di puncak Bukit Merak dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan air laut. Jadi Sobat Pesona, kalau misalkan kita mau masuk ke dalam makamnya, itu kita harus menggunakan pakaian adat Jawa, itu salah satu syaratnya. Kompleks makam ini merupakan makam-makam dari raja keturunan Mataram, mulai dari masa Mataram Islam hingga masa kerajaan terbagi menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Ahli kubur yang ada di komplek makam Raja-Raja Imogiri sini tuh ada 24 raja. Oh gitu. Dan ada ratusan makam dipetak di 8 pintu. Yang pintu seperti ini namanya Kedaton Girimulyo. Rata-rata satu kedatonnya dalamnya ada 3 raja. Tapi juga banyak makam Mas. Cuma yang kita sebutin rajanya saja. Untuk menuju kawasan Kedaton Makam, kita harus menaiki anak tangga yang jumlahnya sekitar 454 anak tangga. Di antara ratusan tangga itu Mas, ada satu tangga yang lain. Ini ya? Ini adalah sebuah makam. Oh ini makam Pak? Iya. Ini makam seorang pengkhianat. Agar nantinya dijak-injak peziarahnya. Oh gitu. Karena di depan raja yang terkenal sangat arif dan bijaksana itu, seorang pengkhianat itu sudah nggak layak lagi dihormati seperti manusia yang lain. Wong manusia satu dengan manusia yang lain itu sama Mas. Iya. Yang membedakan cuma fungsi otak dan fungsi hatinya. Kekayaan budaya dan seni tradisi yang luar biasa dan mampu dikelola baik oleh masyarakat Ukirsari menjadikannya pantas menyandang sebagai desa wisata terbaik di dunia tahun 2024. Luar biasa memang desa wisata yang satu ini, dan semoga bisa terus dipertahankan dan membuat Indonesia bangga. Pak, ini saya mau tanya-tanya tentang wayang tingklung nih Pak ya, boleh ya? Ini namanya betul ya wayang tingklung? Wayang tingklung itu dari tembung dalangnya metingkring dan melung-melung, nggak bawa instrumen musik. Oh gitu, jadi memang nggak ada instrumennya. Tadi saya lihat semuanya digunakan cuman tadi nakol-nakol atau mukul-mukul dan juga suara Bapak sendiri. Ya. Pak, ini kalau misalkan wayang tingklung tuh sejarahnya gimana sih Pak? Sejarahnya itu biasanya dimainkan oleh anak-anak kecil yang sering nonton dan juga nggak ada musiknya. Oke. Zaman dulu ya, ini karena apa? Karena kebanyakan dalang-dalang itu sebenarnya cuman abakura. Dalam istilah Jawa itu abakura itu ada bakat kurang ragat. Makanya pakai mulut jadi. Oh gitu Pak, jadi sejarahnya memang diawali oleh anak-anak yang memang suka wayang, ingin berwayang tapi cuma punya mulut aja sama wayangnya sendiri itu ya Pak. Wah Sobat Pesona, wayang tingklung memang benar-benar luar biasa ya. Dalangnya dituntut untuk bisa multitasking. Ya dia menceritakan tentang ceritanya, terus juga alat musiknya dari suaranya juga, luar biasa deh. Pokoknya ini sangat tenang dan juga sederhana, dan kita sebagai penonton nih, jadi bisa lebih fokus kepada ceritanya.
Keren ya? Rasa risi ae padha dideleke mangkono kuwi rasane ngati. Propo mimpin aja seneng korupsi. Mergo yen korupsi negarane bakal rugi mangkono kuwi rasane ngati. Wong urip kudu sethithik lan ngati-ati. Setelah yang satu ini, gue bakal ngajak Sobat Pesona buat mencicipi mie letek khas Bantul. Dan seru-seruan terbang para layang melihat keindahan Jogja dari atas udara. Kembali lagi bersama gua Febrian di Jelajah Nusantara. Sekarang gue mau lanjut buat kulineran. Hasil penelusuran gue lewat website Indonesia.travel, ada makanan khas Bantul yang bernama mie letek. Spesialnya lagi, bahannya ini masih dibuat dengan cara tradisional, dengan bantuan tenaga sapi. Bahan dasarnya juga agak lain, karena terbuat dari tepung tapioka dan singkong. Langsung kita lihat yuk! Tuh lihat Sobat Pesona, di saat banyak pabrik yang sudah menggunakan teknologi mesin yang canggih, pembuatan mie letek di sini masih memanfaatkan tenaga sapi. Jadi prosesnya itu sapinya akan berputar dan menggunakan silinder, sementara pekerja yang lainnya akan mengaduk adonannya. Lalu adonannya akan menjadi mie letek. Unik ya? Meski masih menggunakan tenaga sapi, pabrik ini mampu memproduksi mie letek dengan jumlah yang besar. Permintaan pasarnya juga cukup tinggi, karena mie letek sudah menjadi ikon Bantul dan mie letek sudah menjadi bahan utama untuk olahan mie rebus maupun mie goreng khas Bantul. Dan selidik punya selidik, dari sejak berdirinya pabrik di tahun 1940-an, penggunaan tenaga sapi masih tetap dipertahankan sampai sekarang, karena tidak ingin kehilangan cita rasa otentiknya. Sobat Pesona nggak perlu khawatir untuk masalah kebersihan, karena pembuatan mie letek ini prosesnya akan 2 kali di steam. Jadi sebelum jadi mie dan setelah menjadi mie. Jadi steril deh. Dari pabrik pembuatan mie-nya, sekarang kita pindah ke rumah makan tempat pengolahan mie leteknya. Di Bantul, banyak banget warung atau rumah makan maupun resto yang menyajikan olahan mie letek. Mie letek Jo ini salah satunya. Ini dia olahan mie leteknya, ada yang rebus, ada juga yang goreng. Karena dibuat dari tepung tapioka dan singkong kering alias gaplek, warna mie letek sendiri cenderung kecoklatan, beda dari mie pada umumnya. Aroma dari mie goreng dan mie godongnya ini sudah sangat menggiurkan sekali. Kita cicipi yuk! Wanginya benar-benar menggugah selera, karena bener-bener wangi seledrinya jadi berasa banget gitu ya. Kita cobain langsung aja. Hujan-hujan gini, dingin, di tengah-tengah sawah, pasti enaknya. Gurih, campur telur, agak sedikit pedas, tapi pedasnya bisa di-adjust kok. Sekarang kita cobain yang goreng. Mie-nya teksturnya lebih kenyal, padahal bahannya sama dengan yang kuah tadi. Kalau gue suruh pilih, gue pilih mie letek yang kuah. Tapi tergantung selera sih. Buat Sobat Pesona yang mau ke Yogyakarta, jangan lupa untuk cobain mie letek. Karena apa? Karena belum ke Yogyakarta kalau kita belum makan mie letek. Kenyang makan mie letek, gue balik ke homestay di Desa Wisata Wukir Sari buat besok lanjut menjelajah Yogyakarta. Suasana pagi di Desa Wisata Wukir Sari sangat asri, nyaman, tenang, dan santai sekali. Buat Sobat Pesona yang ingin menginap di Jogja dengan suasana yang berbeda, kalian bisa menginap di beberapa homestay yang ada di Wukir Sari. Fasilitasnya lengkap, kamar dan toiletnya bersih, pelayanannya juga the best. Seperti sekarang, pagi-pagi gue udah disuguhi wedang uwuh khas Wukir Sari. Terima kasih ya Bu ya. Enak banget pagi-pagi, udaranya dingin, kita minum yang hangat-hangat. Ini asli dari Imogiri, dari Yogyakarta, dan namanya adalah wedang uwuh.
Wedang artinya minuman, uwuh itu artinya sampah. Tapi cerita menariknya itu berawal dari zaman dulu. Katanya ada Raja Mataram yang sedang berkunjung ke Imogiri, terus minta minuman yang hangat gitu. Lalu dibikinkanlah wedang secang. Cuma wedang secangnya banyak kemasukan ranting-ranting pohon rempah-rempah. Dan akhirnya ini disebut wedang uwuh. Sampai sekarang jadi khas dari Yogyakarta. Enak banget rasanya dan juga berkhasiat untuk menghangatkan tubuh serta baik untuk kesehatan. Saatnya menutup liburan di Jogja dengan lanjut bersenang-senang. Kali ini gue mau menikmati syahdunya sore di Jogja dari Bukit Watu Gupit. Lokasi ini biasa digunakan oleh banyak wisatawan maupun warga lokal untuk menunggu senja. Tapi gue mau menikmati senja dengan cara yang berbeda. Seperti apa caranya? Dengan terbang tandem para layang. Halo Mas Bayu ya? Iya betul. Saya Febrian dari Jelajah Nusantara. Mas Bayu, ini kan kita mau tandeman para layang ya? Ya. Saya mau tanya-tanya dulu tentang para layang nih. Kalau kita wisatawan yang datang ke sini mau para layang, apa yang harus disiapkan? Yang pertama niat ya. Yang kedua mental. Yang jelas di sini emang seolah-olah ekstrim. Padahal ini begitu terbang pasti ketagihan lagi. Oh gitu. Ya. Kalau untuk masalah keamanan gimana Mas Bayu? Keamanan kita untuk semua alat-alat yang ada di sini dari parasut utama sampai parasut cadangan dan peralatan kita cek berkala. Oh, itu gitu. ada timnya sendiri. Gitu. Untuk pilotnya juga berlisensi tentunya. Semua berlisensi harus. Oke, kita kayaknya mau prepare Mas Bayu. Ya siap. Ya udah, di sebelah mana Mas? Habis ini kita langsung naik. Oke kalau gitu. Siap. Yuk. Aman? Oke, siap. Tangan bilang, cukup? Cukup. Sip. Sobat Pesona, ini waktu untuk terbang makin dekat, makin gue jadi deg-degan. Tapi yang pasti sih kita percayain aja karena semua safety-nya dan semua pilot di sini juga sudah berlisensi. Jadi pasti aman. Kita serahkan aja dan ikuti kata instruktur. Begitu terbang di udara, asli rasanya seru banget. Bercampur antara takut, tegang, dan senang jadi satu. Tapi pelan-pelan rasa tegang berubah menjadi rasa takjub. Bagaimana enggak, pemandangan pantai selatan Jogja dari udara benar-benar sangat memukau. Kapan lagi bisa menikmati Jogja dari atas ketinggian seperti ini? Wow, bisa mendarat dengan mulus kita. Akhirnya selesai sudah penjelajahan gue di Yogyakarta. Sangat seru sekali penjelajahan gue kali ini. Ada banyak keindahan dan pesona yang gue temui. Ada banyak makna dari setiap penjelajahan yang gue dapati. Dan ada banyak kenangan yang tercipta di setiap destinasi. Saksikan terus Jelajah Nusantara buat rekomendasi liburan kalian. Dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja.